Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja banyak hal berubah pelan-pelan. Tubuh tidak sekuat dulu, langkah tidak lagi tergesa, dan keinginan hidup pun semakin sederhana. Namun di balik kesederhanaan itu ada satu kebutuhan yang sering tak terucap, ingin dipedulikan oleh anak dan keluarga. Bukan soal materi, bukan pula soal dimanja, melainkan rasa dihargai, didengarkan, dan dianggap tetap bermakna. Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau dari daerah lain bahkan luar negeri, silakan tuliskan di kolom komentar dari mana Anda menyimak hari ini. Setiap daerah punya cerita, tetapi rasa di usia senja sering sama, ingin tetap dekat secara batin dengan keluarga. Seringkali kurangnya kepedulian bukan karena anak dan keluarga tidak sayang. Banyak terjadi karena cara berkomunikasi dan peran yang berubah tanpa disadari oleh kedua belah pihak. Orang tua merasa diabaikan, sementara anak merasa sudah berbuat cukup. Disinilah jarak emosional mulai tumbuh meski secara fisik masih dekat. Bapak dan Ibu, penting untuk dipahami bahwa kepedulian tidak selalu hadir dengan sendirinya. Ia perlu dipelajari, ditumbuhkan dan dirawat, baik oleh anak maupun oleh orang tua. Di usia senja, orang tua juga memegang peran penting dalam membangun kembali kedekatan yang sehat, tanpa memaksa dan tanpa menyalahkan. Dalam psikologi keluarga, kepedulian tumbuh ketika hubungan terasa aman dan tidak penuh tekanan. Jika setiap interaksi dipenuhi tuntutan, keluhan, atau perbandingan, anak dan keluarga cenderung menjauh secara emosional. Sebaliknya, ketika komunikasi terasa tenang dan saling menghargai, kepedulian muncul dengan lebih alami. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, memahami hal ini bukan berarti menyalahkan diri sendiri. Ini adalah kesadaran untuk menata ulang cara kita berhubungan. Usia senja bukan akhir dari kedekatan, melainkan fase untuk membangun kedekatan yang lebih dewasa, tanpa drama, tanpa tuntutan berlebihan dan penuh kebijaksanaan. Dalam pembahasan ini kita akan mempelajari 7 tahap penting yang perlu dipahami agar anak dan keluarga lebih peduli pada orang tua di usia senja. Tahap-tahap ini bukan trik, bukan paksaan, melainkan langkah-langkah realistis yang bisa diterapkan dengan tenang dan bermartabat. Mari kita jalani bersama, pelan namun mendalam. Karena kepedulian yang tulus lahir dari hubungan yang sehat, dan hubungan yang sehat selalu bisa dipelajari, di usia berapapun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tahap pertama yang perlu dipelajari agar anak dan keluarga lebih peduli di usia senja adalah melepaskan peran lama yang sudah tidak lagi sesuai dengan fase hidup saat ini. Banyak orang tua tanpa sadar masih membawa peran ketika anak kecil dulu. Mengatur, mengarahkan, menasihati di setiap kesempatan. Padahal, anak telah tumbuh dewasa dengan dunia dan tanggung jawabnya sendiri. Peran lama ini sering muncul sebagai niat baik. Orang tua ingin melindungi, mencegah kesalahan, dan memastikan anak hidup dengan benar. Namun di usia senja, ketika peran hidup berubah, pola lama ini justru bisa menciptakan jarak. Anak merasa tidak dipercaya, tidak dihargai kemampuannya, atau selalu dinilai. Akibatnya, kepedulian yang diharapkan justru berkurang. Bapak dan Ibu, dalam psikologi keluarga, kepedulian tumbuh subur ketika seseorang merasa dihormati dan dipercaya. Ketika orang tua mulai memberi ruang pada anak untuk mengambil keputusan sendiri, hubungan berubah dari relasi instruksi menjadi relasi kepercayaan. Dari situ, rasa peduli mulai hadir dengan lebih tulus. Melepaskan peran lama bukan berarti kehilangan wibawa. Justru sebaliknya, wibawa orang tua di usia senja lahir dari ketenangan dan kebijaksanaan. Anak lebih mudah peduli pada orang tua yang tidak menekan, tidak menuntut, dan tidak terus mengingatkan kesalahan masa lalu. Ketika suasana menjadi ringan, komunikasi pun mengalir. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, banyak orang tua takut jika berhenti mengatur, anak akan menjauh. Padahal sering terjadi sebaliknya. Ketika orang tua berhenti mengontrol, anak justru merasa lebih aman untuk mendekat. Kepedulian bukan lahir dari rasa takut atau kewajiban, tetapi dari kenyamanan emosional. Tahap pertama ini memang tidak selalu mudah, karena menyentuh kebiasaan bertahun-tahun. Namun perubahan kecil sudah sangat berarti. Mengurangi nasihat yang tidak diminta, menahan komentar yang menghakimi, dan memberi apresiasi pada usaha anak, semua ini membuka pintu kedekatan baru. Bapak dan Ibu, usia senja adalah fase memperhalus hubungan, bukan mempertahankan kuasa. Ketika peran lama dilepas dengan lapang, hubungan keluarga punya ruang untuk tumbuh menjadi lebih setara,
hangat, dan saling peduli. Di segmen berikutnya, kita akan membahas tahap kedua, bagaimana membangun komunikasi yang membuat anak merasa aman untuk peduli, bukan tertekan atau menghindar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tahap kedua agar anak dan keluarga lebih peduli di usia senja adalah membangun komunikasi yang aman secara emosional. Banyak hubungan orang tua dan anak merenggang bukan karena kurang cinta, melainkan karena komunikasi yang tanpa sadar terasa menekan. Setiap percakapan berubah menjadi nasihat, koreksi, atau keluhan sehingga anak merasa tidak pernah cukup baik. Di usia senja, cara berbicara memiliki dampak yang jauh lebih besar dibanding isi pembicaraan itu sendiri. Kalimat yang dimulai dengan nada menyalahkan, membandingkan, atau mengungkit masa lalu membuat anak langsung memasang jarak batin. Bahkan sebelum orang tua selesai berbicara, anak sudah menutup diri. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena tidak merasa aman untuk terbuka. Bapak dan Ibu, dalam psikologi keluarga, kepedulian tumbuh ketika seseorang merasa didengarkan tanpa dihakimi. Anak akan lebih peduli pada orang tua yang mau mendengar cerita mereka tanpa langsung memberi solusi. Kadang anak tidak butuh nasihat, mereka hanya butuh diterima. Ketika penerimaan itu hadir, kedekatan pun menguat. Komunikasi yang aman juga berarti mengurangi tuntutan yang dibungkus keluhan. Kalimat seperti, "Sekarang kamu jarang menelepon," sering terdengar wajar, tetapi bagi anak bisa terasa sebagai tuduhan. Bandingkan dengan kalimat, "Bapak senang kalau kita bisa ngobrol lebih sering." Perbedaannya halus tetapi dampaknya besar. Yang satu menekan, yang satu mengundang. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, komunikasi yang aman bukan berarti memendam perasaan. Justru sebaliknya, perasaan tetap disampaikan tetapi dengan bahasa yang lembut dan jujur, tanpa drama, tanpa menyudutkan. Ketika komunikasi berubah seperti ini, anak tidak merasa diserang sehingga lebih mudah hadir dan peduli. Seringkali orang tua berharap anak mengerti dengan sendirinya. Namun kenyataannya, anak lebih mudah peduli ketika pesan disampaikan dengan jelas dan tenang. Bukan dengan nada kecewa, bukan dengan sindiran, melainkan dengan keterbukaan yang dewasa. Kedewasaan ini justru membuat anak melihat orang tuanya sebagai sosok yang layak didekati. Bapak dan Ibu di usia senja, kekuatan orang tua bukan lagi pada suara yang keras, tetapi pada kata-kata yang menenangkan. Ketika komunikasi menjadi aman, rumah kembali terasa sebagai tempat pulang, bukan tempat dihindari. Dari rasa aman itulah, kepedulian tumbuh dengan alami. Tahap kedua ini adalah fondasi penting. Tanpa komunikasi yang aman, tahap-tahap berikutnya sulit berjalan. Namun ketika fondasi ini mulai kuat, hubungan keluarga perlahan berubah, lebih hangat, lebih terbuka, dan lebih peduli. Di segmen berikutnya kita akan membahas tahap ketiga. Bagaimana orang tua belajar menghargai dunia dan pilihan hidup anak tanpa kehilangan martabat diri sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tahap ketiga agar anak dan keluarga lebih peduli di usia senja adalah belajar menghargai pilihan hidup anak, meski tidak selalu sejalan dengan harapan kita. Disinilah banyak hubungan orang tua dan anak diuji. Orang tua membawa nilai, pengalaman, dan prinsip yang dibentuk oleh zamannya, sementara anak hidup di dunia yang berbeda, dengan tantangan dan cara pandang yang juga berbeda. Seringkali ketegangan muncul bukan karena anak tidak peduli tetapi karena mereka merasa pilihannya tidak pernah dianggap cukup. Pilihan pekerjaan, pasangan hidup, cara mendidik anak, bahkan gaya hidup sehari-hari kerap menjadi bahan kritik. Kritik yang terus-menerus meski diniatkan sebagai perhatian, membuat anak merasa tidak diterima apa adanya. Dari sinilah jarak emosional mulai terbentuk. Bapak dan Ibu menghargai pilihan anak bukan berarti menyetujui semua keputusan mereka. Menghargai berarti mengakui bahwa hidup mereka adalah tanggung jawab mereka. Ketika orang tua mampu berkata, "Bapak Ibu percaya kamu sudah memikirkan ini dengan baik," anak merasakan kepercayaan yang dalam. Dari kepercayaan itulah kepedulian tumbuh. Dalam psikologi keluarga, rasa dihargai adalah pintu menuju kedekatan. Anak yang merasa dihargai lebih mudah peduli, lebih terbuka, dan lebih hadir secara emosional. Sebaliknya, anak yang terus dikoreksi akan menjaga jarak demi melindungi dirinya sendiri. Jarak ini sering disalahartikan sebagai kurangnya kasih sayang, padahal akar masalahnya adalah kurangnya rasa diterima. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, menghargai pilihan anak juga berarti menahan diri dari membandingkan. Kalimat seperti "dulu Bapak Ibu tidak seperti itu," atau "anak orang lain begini," tanpa disadari melukai harga diri. Perbandingan membuat anak merasa selalu kalah dan rasa kalah membuat kepedulian mengering.
Yang sering ditakutkan orang tua adalah kehilangan martabat jika terlalu mengalah. Padahal martabat di usia senja tidak diukur dari seberapa keras kita mengatur, melainkan dari seberapa tenang kita bersikap. Ketika orang tua bisa berbeda pendapat tanpa marah, bisa tidak setuju tanpa merendahkan, disitulah martabat justru terlihat kuat. Bapak dan ibu sikap menghargai pilihan anak adalah pesan diam yang sangat kuat. Kamu diterima apa adanya. Pesan ini tidak selalu diucapkan, tetapi dirasakan. Dan ketika anak merasa diterima, kepedulian muncul bukan karena kewajiban, melainkan karena kedekatan yang tulus. Tahap ketiga ini mengajarkan kita bahwa hubungan yang sehat tidak dibangun dari keseragaman, tetapi dari saling menghormati perbedaan. Ketika perbedaan tidak lagi dipertentangkan, hubungan menjadi lebih hangat dan aman. Di segmen berikutnya, kita akan membahas tahap keempat. Bagaimana orang tua belajar mengekspresikan kebutuhan dengan jujur tanpa menuntut agar anak dan keluarga lebih peka dan peduli. Bapak dan ibu yang saya hormati, tahap keempat agar anak dan keluarga lebih peduli di usia senja adalah menyampaikan kebutuhan dengan jujur, namun tanpa tuntutan. Banyak orang tua memendam kebutuhan karena takut dianggap merepotkan. Sebagian lain justru menyampaikannya dalam bentuk keluhan dan sindiran. Keduanya sama-sama membuat pesan tidak tersampaikan dengan baik. Di usia senja, kebutuhan menjadi lebih sederhana, ingin ditemani berbicara, ingin didengar, ingin sesekali dikunjungi, atau sekadar ingin ditanya kabar. Namun ketika kebutuhan ini disampaikan dengan nada kecewa, membandingkan, atau mengungkit pengorbanan masa lalu, anak seringkali merasa tertekan. Tekanan ini membuat kepedulian berubah menjadi kewajiban yang berat. Bapak dan ibu, dalam psikologi komunikasi keluarga, kejujuran yang tenang jauh lebih mengundang kepedulian daripada keluhan yang panjang. Kalimat seperti, "Bapak merasa senang kalau kita bisa ngobrol sebentar," terasa berbeda dampaknya dengan, "Sekarang kamu sudah jarang ingat orang tua." Yang satu membuka pintu, yang lain menutupnya. Menyampaikan kebutuhan dengan jujur berarti mengakui perasaan tanpa menyalahkan. Mengatakan, "Ibu kadang merasa kesepian," bukan tanda lemah. Justru itu tanda keberanian emosional. Ketika perasaan disampaikan apa adanya, tanpa drama, anak lebih mudah merespons dengan empati. Bapak dan ibu yang saya muliakan, menuntut perhatian seringkali membuat anak menjauh, sedangkan mengundang perhatian membuat anak mendekat. Perbedaannya terletak pada nada dan niat. Undangan datang dari keinginan untuk terhubung. Tuntutan datang dari rasa kecewa yang belum diolah. Di usia senja, mengolah rasa kecewa menjadi undangan yang lembut adalah kebijaksanaan besar. Seringkali orang tua khawatir jika terlalu jujur, anak akan terbebani. Padahal yang membebani bukan kejujurannya, melainkan cara penyampaiannya. Kejujuran yang sederhana, singkat, dan tenang justru memberi kejelasan, sehingga anak tahu bagaimana bisa peduli dengan cara yang tepat. Bapak dan ibu, ketika kebutuhan disampaikan dengan cara yang sehat, anak dan keluarga tidak perlu menebak-nebak. Mereka tidak merasa disalahkan tetapi diajak hadir. Dari kejelasan inilah kepedulian tumbuh lebih konsisten, bukan sekadar sesekali karena rasa bersalah. Tahap keempat ini mengajarkan bahwa orang tua tetap berhak memiliki kebutuhan emosional. Namun di usia senja, kebutuhan itu disampaikan dengan cara yang dewasa, tanpa menekan, tanpa memaksa, dan tanpa mengorbankan martabat diri. Di segmen berikutnya, kita akan membahas tahap kelima. Bagaimana orang tua belajar mandiri secara emosional agar kepedulian anak hadir sebagai kedekatan bukan sebagai beban. Bapak dan ibu yang saya hormati, tahap kelima agar anak dan keluarga lebih peduli di usia senja adalah membangun kemandirian emosional. Kemandirian ini bukan berarti menjauh atau menutup diri, melainkan kemampuan untuk mengelola perasaan sendiri tanpa selalu bergantung pada perhatian orang lain. Justru dari kemandirian inilah kepedulian anak dapat hadir dengan lebih ringan dan tulus. Banyak orang tua tanpa sadar menggantungkan rasa bahagia sepenuhnya pada sikap anak. Ketika anak hadir, hati tenang. Ketika anak sibuk, hati gelisah. Pola ini membuat hubungan menjadi tegang karena anak merasa bertanggung jawab atas emosi orang tua. Padahal, tidak ada anak yang mampu atau seharusnya memikul beban emosional penuh orang tuanya. Dalam psikologi keluarga, hubungan yang sehat adalah hubungan di mana kedua pihak berdiri sebagai individu utuh, bukan saling menopang dengan beban. Ketika orang tua memiliki kehidupan emosional yang seimbang, punya rutinitas, minat, dan sumber kebahagiaan sendiri, anak lebih mudah hadir tanpa rasa tertekan.
Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kemandirian emosional terlihat dari kemampuan menikmati waktu sendiri tanpa merasa ditinggalkan. Menemukan kesenangan dalam hal sederhana seperti membaca, berjalan pagi, berbincang dengan teman sebaya, atau beribadah dengan khusyuk. Kegiatan-kegiatan ini menenangkan batin dan mengurangi ketergantungan emosional. Seringkali orang tua takut jika terlihat mandiri anak akan semakin jauh. Padahal yang sering terjadi justru sebaliknya. Anak merasa lega karena orang tuanya tidak rapuh secara emosional, sehingga mereka datang bukan karena kasihan, melainkan karena rindu dan ingin berbagi. Bapak dan Ibu, kemandirian emosional juga berarti tidak menjadikan setiap jarak sebagai penolakan. Anak bisa sibuk tanpa berarti tidak peduli. Ketika orang tua mampu memahami ini, pikiran menjadi lebih tenang dan komunikasi menjadi lebih hangat. Ketenangan ini terasa oleh anak dan membuat hubungan lebih nyaman. Membangun kemandirian emosional bukan proses instan. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil, mengelola pikiran, merawat tubuh, menjaga relasi sosial yang sehat, dan memberi makna pada hari-hari sendiri. Semua ini adalah investasi batin yang besar di usia senja. Tahap kelima ini sangat penting karena mengubah dinamika hubungan. Dari ketergantungan menjadi kedekatan, dari beban menjadi kebersamaan. Ketika orang tua berdiri dengan tenang pada dirinya sendiri, kepedulian anak tidak lagi terasa sebagai kewajiban, melainkan sebagai pilihan yang menyenangkan. Di segmen berikutnya kita akan membahas tahap ke-6, bagaimana memberi teladan sikap tenang dan bijak agar anak dan keluarga belajar peduli melalui contoh, bukan tuntutan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tahap ke-6 agar anak dan keluarga lebih peduli di usia senja adalah memberi teladan melalui sikap tenang dan bijaksana, bukan melalui tekanan atau tuntutan. Banyak orang tua berharap anak berubah sikap setelah dinasihati berkali-kali. Padahal dalam hubungan keluarga, contoh hidup jauh lebih kuat daripada kata-kata. Di usia senja, setiap sikap orang tua diamati dengan lebih peka. Cara menyikapi masalah, cara berbicara tentang orang lain, cara menerima keadaan, semua menjadi pesan diam yang ditangkap anak. Ketika orang tua menunjukkan ketenangan dalam menghadapi keterbatasan, anak belajar bahwa kedewasaan tidak identik dengan keluhan, melainkan dengan penerimaan yang lapang. Seringkali tanpa disadari, orang tua ingin anak peduli tetapi menampilkan wajah yang selalu kecewa, mudah tersinggung, atau cepat mengeluh. Sikap ini justru membuat anak ragu untuk mendekat, karena khawatir kehadirannya tidak pernah cukup. Sebaliknya, ketika orang tua menampilkan sikap yang stabil dan tidak mudah tersulut emosi, anak merasa aman untuk hadir. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, teladan ketenangan bukan berarti menutupi perasaan. Teladan berarti mengelola perasaan dengan dewasa. Saat sedih, disampaikan dengan jujur namun tidak meledak. Saat kecewa, diungkapkan tanpa menyalahkan. Sikap seperti ini mengajarkan anak bagaimana berhubungan secara sehat dan penuh empati. Dalam psikologi keluarga, kepedulian tumbuh subur di lingkungan yang tidak penuh drama dan tekanan emosional. Anak cenderung lebih peduli pada orang tua yang tidak menuntut kesempurnaan, tidak memperbesar masalah kecil, dan tidak menjadikan setiap interaksi sebagai ajang evaluasi. Ketika rumah batin orang tua terasa damai, anak ingin datang dan tinggal lebih lama. Bapak dan Ibu memberi teladan juga berarti menunjukkan rasa syukur dan penerimaan atas hidup yang dijalani. Orang tua yang mampu menikmati hal-hal sederhana, pagi yang tenang, obrolan ringan, kesehatan yang masih ada, memberi pesan kuat bahwa kebahagiaan tidak selalu menuntut kehadiran orang lain. Pesan ini membuat anak peduli tanpa rasa bersalah. Seringkali anak baru benar-benar peduli ketika melihat orang tuanya kuat dengan cara yang lembut. Bukan kuat karena memaksa, tetapi kuat karena mampu berdiri tenang di tengah perubahan. Kekuatan seperti inilah yang mengundang respek dan kepedulian yang tulus. Tahap ke-6 ini mengajarkan bahwa kepedulian tidak bisa ditarik dengan paksa. Ia tumbuh ketika anak melihat orang tuanya sebagai pribadi yang utuh, tenang, dan bijaksana. Dari sanalah hubungan berubah menjadi lebih hangat dan saling menghormati. Di segmen berikutnya, kita akan membahas tahap ke-7 dan terakhir. Bagaimana orang tua belajar merelakan hasil agar kepedulian anak hadir secara alami tanpa paksaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tahap ke-7 dan terakhir agar anak dan keluarga lebih peduli di usia senja adalah belajar merelakan hasil. Inilah tahap yang paling sulit, sekaligus paling membebaskan. Setelah orang tua berusaha memperbaiki komunikasi, menghargai pilihan anak, menyampaikan kebutuhan dengan jujur,
membangun kemandirian emosional, dan memberi teladan ketenangan, masih ada satu hal penting yang perlu dilakukan, tidak menggenggam hasil dengan paksa. Seringkali orang tua merasa sudah berusaha banyak, lalu berharap perubahan terjadi sesuai bayangan. Ketika anak belum juga menunjukkan kepedulian seperti yang diharapkan, muncul rasa kecewa, lelah, bahkan putus asa. Di titik inilah, menggenggam harapan terlalu erat justru kembali melukai batin sendiri. Harapan yang sehat memberi arah, tetapi harapan yang dipaksakan menjadi sumber penderitaan. Bapak dan Ibu, dalam psikologi hubungan, kepedulian yang tulus tidak bisa ditagih, ia hanya bisa tumbuh. Ketika orang tua mampu berkata dalam hati, "Saya sudah melakukan bagian saya dengan sebaik-baiknya," lalu merelakan sisanya, batin menjadi jauh lebih ringan. Dari ringan inilah ketenangan muncul. Merelakan bukan berarti tidak peduli atau menyerah. Merelakan berarti percaya bahwa setiap orang punya proses dan waktunya sendiri. Anak mungkin belum berubah hari ini, tetapi benih yang ditanam melalui sikap orang tua yang tenang dan dewasa tetap bekerja di dalam hati mereka. Perubahan sering datang diam-diam, bukan seketika. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sikap merelakan juga melindungi martabat diri. Kita tidak lagi mengukur nilai diri dari seberapa sering anak menelepon, seberapa sering berkunjung, atau seberapa cepat merespons. Nilai diri tetap utuh karena tidak digantungkan pada respons orang lain. Inilah kemerdekaan batin di usia senja. Seringkali, justru ketika orang tua berhenti menuntut dan mulai merelakan, anak merasa lebih bebas untuk mendekat. Bebas dari rasa bersalah, bebas dari tekanan, dan bebas menjadi diri sendiri. Kepedulian yang lahir dari kebebasan selalu terasa lebih hangat dan bertahan lama. Bapak dan Ibu, usia senja adalah fase mempercayakan hidup pada kebijaksanaan yang lebih dalam. Kita belajar melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan hasilnya dengan tenang. Dari sikap inilah, hubungan keluarga menemukan keseimbangan baru, tidak sempurna, tetapi lebih damai. Dengan menyelesaikan tahap ketujuh ini, kita menutup satu lingkaran penting. Dari mengatur menjadi menemani, dari menuntut menjadi mengundang, dari menggenggam menjadi melepaskan. Di segmen berikutnya, kita akan merangkum ketujuh tahap ini agar menjadi pegangan sederhana yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita menelusuri 7 tahap ini, satu benang merah menjadi semakin jelas. Kepedulian anak dan keluarga tidak tumbuh dari tuntutan, tetapi dari hubungan yang terasa aman dan dewasa. Ketika orang tua mulai menata ulang cara berhubungan, bukan menyalahkan keadaan, suasana batin di dalam keluarga perlahan ikut berubah. Kita telah melihat bahwa kepedulian melemah ketika orang tua masih memegang peran lama, berkomunikasi dengan tekanan, tidak menghargai pilihan anak, memendam kebutuhan atau justru menuntut, menggantungkan emosi sepenuhnya pada anak serta sulit merelakan hasil. Semua ini bukan kesalahan melainkan kebiasaan lama yang wajar, namun perlu disesuaikan dengan fase usia senja. Bapak dan Ibu, 7 tahap ini bukan rumus instan. Ia adalah proses pendewasaan hubungan. Dari hubungan yang berbasis peran dan kewajiban, menjadi hubungan yang berbasis kesadaran dan saling menghormati. Ketika proses ini dijalani, anak tidak lagi merasa ditekan untuk peduli. Mereka justru merasa aman untuk hadir. Secara psikologis, hubungan yang aman menciptakan ruang empati. Anak lebih mudah peduli ketika tidak merasa dihakimi, tidak dituntut berlebihan, dan tidak dibebani emosi orang tua. Di saat yang sama, orang tua pun lebih tenang karena tidak lagi menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada respons anak. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, perubahan sikap orang tua seringkali menjadi pemicu perubahan terbesar dalam keluarga. Bukan karena orang tua mengalah, tetapi karena orang tua naik kelas dalam kedewasaan emosional. Ketika orang tua berubah cara memandang hubungan, anak dan keluarga ikut menyesuaikan, meski tidak selalu disadari. Seringkali, kepedulian yang tulus baru terlihat setelah suasana batin menjadi lebih ringan. Anak mulai menelepon tanpa diminta. Keluarga mulai lebih peka. Bukan karena diingatkan, tetapi karena hubungan tidak lagi terasa berat. Inilah tanda bahwa 7 tahap ini bekerja, meski perlahan. Bapak dan Ibu, penting untuk diingat bahwa setiap keluarga memiliki ritmenya sendiri. Jangan membandingkan proses Anda dengan keluarga lain. Yang terpenting adalah konsistensi dalam sikap, bukan kecepatan hasil. Setiap langkah kecil menuju hubungan yang lebih sehat sudah sangat berarti. Di usia senja,
Tujuan utama bukan lagi mengatur semuanya berjalan sempurna, melainkan menjaga hati tetap damai. Ketika orang tua tenang, hubungan menjadi lebih hangat. Ketika hubungan hangat, kepedulian tumbuh dengan sendirinya. Di segmen terakhir, kita akan menutup pembahasan ini dengan penegasan besar dan ajakan hangat, agar 7 tahap ini benar-benar menjadi pegangan hidup yang realistis dan menenangkan di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita menelusuri seluruh pembahasan ini, satu hal penting menjadi semakin jelas. Kepedulian anak dan keluarga tidak bisa dipaksa tetapi bisa ditumbuhkan. Dan penumbuhannya dimulai dari perubahan cara kita berhubungan, lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih bijaksana. Kita telah mempelajari 7 tahap penting. Melepaskan peran lama, membangun komunikasi yang aman, menghargai pilihan hidup anak, menyampaikan kebutuhan dengan jujur tanpa menuntut, membangun kemandirian emosional, memberi teladan ketenangan, dan merelakan hasil. Ketujuhnya saling berkaitan dan membentuk satu sikap besar, orang tua yang damai dengan dirinya sendiri. Bapak dan Ibu, di usia senja kita tidak lagi berlomba untuk didengar atau diakui. Kita memilih untuk dihormati dengan cara yang lembut. Ketika orang tua berhenti menekan dan mulai menemani, anak tidak merasa terikat oleh kewajiban, tetapi tertarik oleh kedekatan. Dari sinilah kepedulian yang tulus tumbuh. Penting untuk diingat bahwa perubahan ini bukan proses satu malam. Akan ada hari-hari ketika harapan belum terwujud. Akan ada saat ketika kesepian masih datang. Namun setiap langkah kecil menuju ketenangan batin adalah kemenangan besar. Ketenangan orang tua adalah hadiah terbaik bagi keluarga, karena dari ketenangan itu lahir hubungan yang sehat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia senja bukan akhir dari peran orang tua. Ia adalah fase peran yang berbeda, lebih halus, lebih dalam, dan lebih bermakna. Peran untuk menjadi jangkar ketenangan, bukan sumber tekanan. Ketika peran ini dijalani dengan lapang, anak dan keluarga akan merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan, tetapi mudah dirindukan. Jika hari ini Bapak dan Ibu merasa tersentuh oleh pembahasan ini, mungkin hati Anda sedang diajak untuk beristirahat dari tuntutan lama. Dengarkan ajakan itu dengan lembut. Anda tidak gagal sebagai orang tua. Anda sedang bertumbuh menjadi orang tua yang lebih bijaksana. Silakan tuliskan di kolom komentar, dari 7 tahap tadi, tahap mana yang paling terasa relevan dengan kondisi Anda saat ini. Cerita Anda bisa menjadi penguat bagi orang tua lain yang sedang menata ulang hubungan di usia senja. Dan bila Bapak dan Ibu ingin terus ditemani dengan pembahasan hangat seputar psikologi keluarga, ketenangan batin, dan kebijaksanaan hidup di usia senja, silakan ikuti dan berlangganan channel ini. Agar kita bisa terus belajar bersama, membangun hubungan yang lebih peduli, lebih tenang, dan lebih bermartabat.